kan, karena saya orang IT, saya mau berpikir, saya mau membuat sesuatu yang sistematis, ya kan? Apa ya panduan kapan kita exit, terutama. Jadi ini untuk exit. Jadi kita sudah punya posisi, terus kita mau exit, baik exit profit atau exit loss. Jelas ya? Nah, saya berpikir untuk merumuskan sesuatu yang simpel. Karena background saya IT itu kan gak jauh dari flowchart, keluarkan flowchart. Jadi ini bukan untuk entry, untuk exit. Itu yang pertama. Yang kedua, flow ini bisa bekerja kalau Anda sudah punya support and resistance. Jelas? Nah, untuk mengaplikasikan sistem ini, kita pakai dulu aja, nggak usah pusing-pusing, yang sistem support and resistance default S1, S2, S3, R1, R2, R3 ya. Jelas ya? Nah, oke. Sekarang kita anggap kita punya posisi buy. Tadi kan AU buy. Oke. Sekarang Anda perhatikan, kalau dia ada wajib seperti ini namanya kondisi. Memerlukan jawaban yes or no. Oke. Jadi ada pertanyaan, naik, tanda tanya. Naik apa enggak gitu kan? Nah, Anda perhatikan. Kalau yes, ya, dia nanya break R1 enggak? Anda perhatikan, misalkan tadi R1-nya ini kan. Setuju? Nah, masukkan ke sini. Break R1 enggak? R1-nya berapa? Break 7318 enggak? Jelas? Jadi perlu support and resistance. Dan Anda mesti paham definisi breakout. Oke? Karena ini di H1 berarti tiap satu zaman kontrol. Masukkan ke sini. Break R1 enggak? Kalau kita yang ya dulu ya, yang yes dulu ya. Kalau yes, wait for the next R, berarti tunggu di R2. Kalau break, tunggu di sini. Jelas? Nah, Anda lihat. Tunggu di sini, dia balik lagi ke sini. Ya. Wait for next R, balik lagi ke sini. Break R2 enggak? Sampai sini masih bingung nggak? Enggak kan? Dia nanya, tadi kan R1 udah di break, wait for the next R. Nanti dia nanya lagi setelah closing, break R2 nggak? Selama jawabannya yes, dia bolak-balik di sini terus, profit kita makin besar. Selama jawabannya yes, benar nggak? Ya kan? Yes, wait for R3. Break R3 nggak? Yes, ya ke atas terus dong berarti dia. Jelas. Sekarang jawaban kita yang kedua di sini dulu nih. Kalau no, profit taking atau cut loss. Tergantung lagi floating profit atau lagi floating loss. Jadi kalau nanti dia di sini R1 breakout nggak? No. Tadi kan kalau yes kan tunggu di R2, ya kan? Kalau no, profit taking. Ini kan ini, kalau no, profit taking atau cut loss. Jelas? Ya kan? Sampai sini ada pertanyaan? Boleh OP lagi nggak Pak? Ketika resistennya Ini nggak ada urusan dengan OP. Ini Udah OP. exit. exit ya? Iya, OP nanti tergantung teknik. Ada teknik 1, ada teknik 2, ada teknik 3. Nah, Anda kan bukan cuma ngurusin entry udah ada tekniknya, exitnya di mana? Pakai ini. Ini bisa jalan kalau ada support and resistance. Nanti sistem ini disesuaikan dengan teknik day trade atau swing. Saya kasih contoh day trade-nya. Anda sudah punya ya data mengenai S1, S2, S3, R1, R2, R3, setuju kan?
Nanti kalau Anda aplikasikan ini di manual, Anda cari support and resistance secara manual. Ini contohnya. Kan sama aja. Tinggal masukkan kan, tapi closing candlestick-nya mesti daily. Karena D1, ini kan H1. Oke? Jadi begitu dia no profit taking. Misalkan dia R1 tembus ke sini kan? Balik. R2 tembus nggak? No, profit taking di R2. R1 tembus, wait for the next R. R2 tembus, wait for the next R. R3 tembus, enggak, profit taking. Nangkep nggak? Membantu nggak ini? Floating flow. Jadi Anda sudah punya sistem. Prinsipnya untuk sebuah posisi buy, selama itu resisten di breakoutin terus, jangan profit taking. Tetapi begitu tidak berhasil ya untuk breakout, profit taking. Ini D1 Dimanapun Pak. Tapi saya kasih contoh di day trade. Ya, nanti kan kalau Anda misalkan nanti kita punya signal sell aku, kan Anda udah ada nih support-supportnya. Nih kan dimasukkan. Jadi sistem ini floating flow ya di semua time frame. Nah sekarang kita lihat sini, ini berarti kan selesai kan sini ya. Nah sekarang kalau misalkan nih buy up, yes kan ke sini. Kalau no, ada jawaban no kan? Nah breakout support nggak? Berarti kan kalau no berarti kan dia turun kan? Kalau turun berarti dia menuju support kan? Kalau menuju support yang terdekat support berapa? Support 1. Di breakout nggak? Kalau di breakout jawabannya yes, profit taking atau cut loss. Oke? Untuk sebuah posisi buy. Kalau break doang jangan dulu. Kalau break doang gitu. Ya, breakout. Kan tadi saya udah bilang, buang break. Ya. Singkirkan break itu dari kita. Yang kita cek kondisi breakout. Dengan demikian sebetulnya positifnya juga kalau Anda berpatokan ke breakout, Anda tidak terus-terusan depan notebook. Cukup Anda melihat notebook menjelang closing candle atau baru closing candle. Kalau break kan Anda depan notebook terus, benar nggak? Nah kalau ini kan kalau breakout kan ya sudah. Sekarang jam berapa? 3:30. Kita pakai H1. Perlu nggak kita depan notebook? Nggak perlu. Kalau cuma mau melihat breakout atau tidak, ya sudah. Kita main-main, kita nonton, kita apa? 4:45 standby. Melihat breakout atau enggak kan begitu. Nah kalau break kan kita mesti standby terus. Ayo mau pilih yang mana? Oke? Pak, ada maksimum waktunya nggak? Wait for the next Nggak ada. sampai berhari-hari juga kita bisa nunggu. Nggak ada sensitif terhadap waktu ini, sensitif terhadap harga. Tapi kalau misalnya besok kan misalnya ditahan terus sampai besok, kan R-nya pindah lagi kan? Betul, tapi datanya ada Pak. Nah, tapi mau pakai R yang mana? R yang baru. Pakai R yang baru. Ini Anda lihat ya. Ini kan R1 hari ini di sini, kemarin di sini. Pivot hari ini di sini, kemarin di sini. Jadi nanti pakai yang baru. Misalkan Anda sudah punya posisi di sini nih, gitu ya kan? Nah pindah ke sini kan. Maka sekarang pivotnya kan dari sini, R1 nya dari sini, pakai yang baru. Kalau misalnya dipasang stop loss, tapi kan bisa jadi stop lossnya kena, terus dia balik lagi. Pasti sudah. Ya sudah mau gimana? Mau ngapain? Kan tadi udah dibilang, Pak. Mau ngapain habisnya? Ya sudah relakan. Ya gitu. Nah makanya
mau profit kan, nah buang jauh-jauh pikiran itu. Nah sekarang kalau ternyata ya dia kena stop loss, ya kan, dia naik lagi, ya sudah kita amati. Kan begitu. Breakout ke atas, breakout resistan ya masuk buy. Makanya trading itu ya balik lagi skenario. Jadi tadi saya akan entry buy jika breakout. Oke, sekarang udah skenario itu masuk kan. Nah sekarang saya mau keluarnya di mana? Skenario lagi kan. Oh kalau begini, kalau begini, kalau begini, ya kan? Nah lantas kalau skenario itu tidak sesuai dengan harapan saya keluarnya di mana? Kan begitu. Oh di situ, udah ada stop lossnya. Langsung terus kalau ada kena stop loss langkah kita apa? Nyambung. Jadi dia cerita seperti cerita bersambung. Jadi nanti waktu kena stop loss itu langsung sell. Kenapa? Karena kan dia breakout ini. Nih. Jadi nanti nih ceritanya nih berkaitan dengan ini. Kalau nanti ini keluar signal sell, walaupun belum kena SL, cut loss, switching, buka sell. Tahu switching ya? Pindah, ganti, langsung sell. Karena dia sudah memberikan signal sell. Nanti saya ajarin juga cara memilih sistem yang aman. Ya kan? Ini sistem ini aman. Nah, di sini. Kita kembali lagi ke floating flow dulu, konsentrasi dulu supaya topiknya nggak pindah-pindah karena direkam. Harusnya floating flow 15 menit bisa jadi 1 jam ya kan? Supaya Anda ingat, ntar saya upload di YouTube gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai floating flow? Yang tidak ada hubungannya dengan floating flow, mohon maaf, tahan dulu pertanyaannya. Sebenarnya ini kan break resistance belum tentu dalam satu candle kan, jadi boleh beberapa candle. Jawaban no juga. Karena sudah break resistance satu, balik lagi XR gitu kan, wait for next R. Jadi bukan berarti next R nya itu harus misalnya hebatnya baru jalan setengah. Bukan, maksudnya gini loh. Pertanyaan ini maksudnya gini, didekati atau disentuh atau di break, nangkap nggak? Misalkan gini ya, pertanyaan itu maksudnya begitu. Misalkan ini kan R-nya nih ceritanya. Kalau misalkan candlestick-nya tuh di sini gitu ya, ini kan masih jauh, misalkan selisih 25 pip gitu kan, ya enggak dong gitu kan. Tapi kalau misalkan set begini nih, berarti kan break tapi tidak break out, kan begitu ya kan. Nah berarti kan dia tidak kuat tembus untuk sebuah posisi buy, tidak kuat breakout tutup. Atau misalkan begini nih, nyentuh aja gini, set itu. Nah pertanyaannya ini Pak, kalau itu misalnya R1 kan menuju R2 ini kan perlu waktu, mungkin beberapa candle. Betul. Apakah jawabnya nanti udah lebih break R? Ya makanya kan tergantung ini kondisinya Ada gimana. Mendekati nggak? Mendekati enggak? Ya dia gitu. Ya kan? Sampai nggak ke atas? Mendekati nggak? Ya nggak menyentuh nggak? Atau boleh juga begini nih, selisih 5 pip gitu ya? Nah gitu, boleh. Inilah yang disebut dengan dia sudah tes tapi gagal breakout. Begitu. Tapi kalau jauh begini dia belum tes berarti namanya. Nah sekarang kalau belum sampai sini dia udah turun, ya sudah tunggu di support. Supportnya berhasil di breakout nggak? Iya. Kan gitu. Kalau berhasil di breakout, tutup, kantongin profitnya misalkan. Kenapa? Pak, kan tadi kan kita tahu bahwa candle itu kan terus mencoba untuk menembus ke atas kan Pak, dan belum menunjukkan bahwa dia kan sinyalnya sinyal buy kan Pak sebelum dia breakout. Kalau kita ngambil keputusan itu Pak, langsung kita sell aja boleh nggak? Jangan. Tekniknya berdasarkan apa Pak? Oh, iya. Jadi gitu loh. Jadi gini, di kepala kita nih kalau kita mau buka posisi, selalu kita berpikir kenapa sih saya buka posisi? Gitu
gitu loh. Oke, Bapak bilang ya karena tidak berhasil breakout, Bapak punya data nggak? Kan gitu, mestinya uji dulu. Masa hanya berdasarkan support and resistance satu nggak berhasil terus sell gitu? Nggak punya dasar. Nah itu maksudnya. Oke? Jadi sideways. Ya, jadi kalau dia breakout support, profit taking atau cut loss, kalau dia tidak berhasil breakout support, Lanjut Pak. berarti kan mental dong. Lanjut Pak. Ini langsung lagi ke sini. Berarti kalau mental kan dia berarti mau ke R. Yang kedua. Wait for the next R. Ya, makanya kalau kita trading tuh kayak punya imajinasi seperti seorang pemain catur. Ini saya masuk baik aku R1, R2, R3 begini. Mesti Anda bayangkan. Oh, kalau dia tembus ini, dia min. Tembus ini, dia min. Diuji nggak berhasil tembus, jangan tutup. Nah, terus dia turun ke bawah nih. Support. Kalau supportnya itu di breakout, closingnya di bawah support, tutup. Tapi kalau ternyata diuji break, tapi dia mental lagi, dia min. Sekarang mental lagi, kemana dia? Ke atas lagi atau ke bawah? Kalau ke atas kan berarti ke R. Selanjutnya. Balik lagi, looping ini namanya, looping terus, ngulang-ngulang terus. R, ditembus nggak? Apa gitu? Tembus, ya sudah dia min. Ya kan? Ternyata R-nya tidak ditembus, kita tunggu lagi. Nggak ditembusnya turun atau dia diam terus di situ. Kalau turun, tunggu lagi di support, tembus nggak? Gitu aja bolak-balik terus. Makanya benar nggak saya bilang, trading ujung-ujungnya support and resistance. Kalau Anda tidak punya support and resistance, Anda akan galau, Anda akan bingung sendiri. Ini di mana sih gua keluar kan gitu. Nah kalau Anda sudah punya support and resistance, Anda sudah galau. Ya udah pokoknya gua keluar, buy. Kalau itu resistennya nggak berhasil di breakout, sudah selesai. Makanya pertanyaan pertama Anda ya adalah bukan entry-nya di mana dulu, support dan resistennya mana. Itu dulu yang penting. Karena kalau nanti Anda sudah mengetahui support and resistance, Anda bisa memutuskan untuk entry. Jangan dibalik. Nah makanya tadi saya katakan ya kan, kenapa sih tadi kita buy? Karena kita tahu ya bahwa resistennya di sini nih, yang garis merah ini resisten, ini namanya downtrend stop. Ternyata dia breakout, kita entry buy. Balik lagi ke support and resistance enggak? Ujung-ujungnya trading ke situ, mau entry support and resistance, mau exit support and resistance. Nanti tinggal Anda combine dengan, kalau day trade sih nggak terlalu combine dengan fundamental lah, swing nanti yang combine dengan fundamental. Ya, tapi mendukung kalau arah swing dan arah day trade sama. Saya happy kalau keluar signal di AO. Berarti bisa saja SL kita 50, 60, 70 pip, TP kita 100 atau 150 pip. Karena apa? Ya kan? Karena sesuai dengan bid trend. Kalau ini mungkin ya 50-an pip. Nggak ngoyo. Karena kita tahu ini hanya memanfaatkan, bahkan 40 pip, 30 pip pun kita kantongi, tergantung nanti. Karena kita tahu ini minor trend, memanfaatkan koreksi. Nah itu makanya saya ajari Anda manual dulu supaya Anda tahu, sehingga Anda tahu nih sekarang nih, oh kita masuk buy sebetulnya memanfaatkan minor doang kok. Ya kalau ternyata dia profit ya syukur-syukur, tapi menurut analisa dia trend aku masih akan turun. Itu aja. Oke, sampai sini floating pro jelas. Ini patokan. Itu Anda bingung, TP gua di mana ya? Cut loss gua di mana ya? Buka itu. Mau pakai teknik apapun, teknik entry maksudnya,
Di samping money management, saya sarankan pakai floating flow. Pakai teknik entry manapun yang nggak usah dari saya. Karena itu pengalaman saya ya, dan banyak teman-teman saya yang senang sama ini. Mau di time frame berapapun bisa. Demikian penjelasan mengenai floating flow. Ya, kalau perlu ini dibikin kotak, yaitu Figura ya, Mas? bisa jadi Figura. DP, display picture gitu. Atau ada tempel, ada print. Karena benar kan, ini kan logic. Ya, iya dong. Karena panduannya mau apa lagi? Kita mau exit. Oke, ada pertanyaan? Mengenai floating flow dulu. Atau bingung apa yang mau ditanyakan? Kalau udah tahu apa? Pokoknya gini, sorry saya potong. Pokoknya Anda bayangkan coba ya. Kalau saya punya posisi buy, ya, PR pertama Anda apa sih? PR pertama Anda kan menentukan exitnya di mana kan, benar kan? Mau exit loss di mana, mau exit profit di mana? Exit loss untuk day trade itu sudah ada ditentukan. Ya kan tadi saya udah, nanti saya ulang lagi. Exit profitnya di mana? Oke, bayangkan mengenai resisten untuk sebuah posisi buy, untuk sebuah posisi sell ini sama aja sih. Bayangkan support-supportnya. Ini supaya profit Anda semakin maksimal. Saya lebih senang mengosongkan R kecuali dalam kurun waktu 4-6 jam ke depan saya sama sekali nggak bisa lihat chart, even di gadget pun enggak. Tapi kalau di gadget bisa, ya, saya nggak akan masalah. Kan bisa gini ya, kan bisa saya catat nih R1, R2, R3 nya di mana, kan saya bisa lihat di gadget closing 1 jaman dia di atas ini enggak gitu. Karena kan kita nggak bisa masukin indikator ini ke gadget. Tapi kan pagi-pagi kita bisa catat. Oh, R1-nya ini, R2-nya ini, R3-nya ini. Ya sudah. Ya kan di jalan nggak ada notebook, nggak ada alasan untuk tidak bisa menggunakan ini, asal kita sudah catat R1, R2, R3-nya untuk day trade. Nah, tinggal ya udah jam 12 closing, udah jelas-jelas misalkan R1-nya apa gitu kan. Ya, sudah closingnya di mana? Oh, ternyata breakout, ya nggak usah ditutup. Tapi data yang R1 tadi jangan dibuang, karena itu kan menjadi support baru kan. Takutnya dia turun lagi ke bawah. Nah, sudah. Oke, kalau perlu nanti Anda bikin di sini nih R1-nya sama dengan berapa, R2-nya sama dengan berapa, R3-nya sama dengan berapa. Gitu.